Halo, ketemu lagi dengan saya Tirta Musitama. Saat ini saya berada di kota Solo. Tapi saya ingin berbagi dengan Anda yang lagi ada di kota Solo. Siapa? Mana suaranya ya? Nah, tapi tentu saya kali ini tidak berbicara tentang kota Solo itu sendiri. Karena di channel ini kita akan diskusi tentang tips sukses belajar di perguruan tinggi dan khusus membagi berdiskusi dengan Anda tentang metode pengumpulan data ya, data-data yang diperoleh dari cara mengumpulkan informasinya. Nah, saya mengucapkan selamat datang buat kalian semua, para pejuang skripsi, tesis, bahkan disertasi di channel ini bersama saya, Profesor Tirta Musitama. Nah, saya sekarang ada di kafe ya, salah satu kafe yang oke punya nih, belakang lihat nih, Senyawa Cafe di Jalan Dr. Supomo, Surakarta. Silahkan ya, mampir. Di sebelahnya ada restoran steak obong namanya. Tuh, menarik banget ya. Mungkin yang ada di kota Solo beberapa tahun lalu tuh, wah itu jadi hits banget. Nah, mungkin sekarang juga rame terus. Baik, nah karena ini bukan channel kuliner, saya akan nggak membahas kuliner, tapi akan membahas tentang bagaimana ya kita dalam penelitian itu mengumpulkan data dan jenis-jenis data dikumpulkan dari metode pengumpulannya. Nah, di sini pengumpulan datanya adalah mengumpulkan informasi atau data dalam penelitian. Itu yang saya maksudkan. Seringkali kita masih bingung ya antara metode penelitiannya dan data yang dikumpulkan. Nah, apa yang dikumpulkan dari informasi atau data itu? Nah, tentu bisa tentang situasi, kondisi, keadaan, orang, ya, person, individu, ya, atau juga problemnya atau fenomena lain-lain ya. Semua tergantung dengan topik penelitiannya. Nah, kini dalam pengumpulan data terbagi menjadi dua. Nah, ini simple ya, standar ya. Tapi buat kalian para pejuang skripsi perlu tahu ini hal-hal yang basic, yaitu yang pertama pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Nah, ini ya berpengaruh atau berimplikasi terhadap data itu sendiri. Nah, karena ada dua, kita langsung saja ya. Yang pertama, data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber primer. Sumber-sumber primer itu apa? Nah, bisa terbagi menjadi beberapa hal. Ada tiga. Yang pertama, data primer yang dikumpulkan dari observasi. Yang kedua, dari interview. Dan ketiga, dari kuesioner. Nah, masing-masing pun ya masih dibagi-bagi lagi. Nah, jangan bingung ya. Observasi bisa didapatkan dari observasi secara partisipatoris ya atau partisipan. Ada sebagai researcher terlibat juga sebagai partisipan ataupun yang bukan partisipan. Nah, kemudian kalau interview juga bisa dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, tentu tergantung dengan daftar pertanyaannya ya. Nah, kemudian lalu ada lagi kuesioner ya. Kuesioner bisa dilakukan melalui tertulis, melalui surat ya, atau sekarang nih, zaman daring gitu ya, ya nggak? Nah, bisa pakai survei kuesioner online ataupun secara kolektif ya, secara bersama-sama, secara bareng-bareng gitu ya. Nah, itu tadi yang pertama tentang data primer yang dikumpulkan dari sumber-sumber primer. Nah, ini kan kamu harus tahu, mendasar banget di metode penelitian kamu harus ada ini. Apakah datanya itu data primer, apakah data sekunder, atau gabungan dari keduanya. Nah, itu yang harus dicantumkan dalam metode penelitian kamu. Nah, sekarang yang kedua adalah data sekunder. Data yang dikumpulkan dari sumber sekunder tentunya. Nah, apa saja itu? Nah, misalnya data dari dokumen-dokumen. Nah, ini sumbernya data sekunder itu dari dokumen ya kan. Bisa dari publikasi ya, publikasi siapa aja? Publikasi pemerintah ya, publikasi dari organisasi-organisasi, dari perusahaan. Nah, sensus juga. Sensus biasanya dilakukan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah gitu ya. Silahkan juga atau lembaga swasta. Ada juga hasil riset sebelumnya gitu ya, dan juga catatan-catatan personal ya dari individu-individu yang memang memiliki ilmu pengetahuan atau kompetensi atau keterampilan atau pengalaman tentang satu topik yang menjadi fokus kita. Nah, juga catatan klien kalau kita misalnya ada dalam penelitian bisnis misalnya, ada catatan klien ya, atau misalnya klien dalam penelitian kesehatan. Nah, Anda kan pasien, klien gitu ya, atau juga catatan-catatan individu. Nah, ini adalah beberapa hal ya yang penting
yang bisa Anda lihat ya, Anda uh, semua harus Anda pelajarin semuanya ya, tentang bagaimana mendapatkan data, apakah itu data primer atau data sekunder, dilihat dari sumbernya. Nanti ini perlu banget Anda cantumkan dalam metode penelitiannya. Nah, gitu ya singkat ya. Demikian. Bagi yang melihat atau menyaksikan video ini dan punya nilai, silahkan jangan lupa like. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa juga tonton video-video saya yang lain. Sampai ketemu dengan video-video atau materi-materi saya yang lainnya. Dari kota Solo, Jawa Tengah, Tirta Mursitama mengucapkan sehat selalu dan terima kasih sudah nonton channel ini ya. Mana anak Solo? Halo.